Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi OSIS ekstrakurikuler wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, anggota kelompok 9 ada saya sendiri, yaitu Sultan Dimas Adiat. Kedua ada saya Tanzila Azizir Trisnaningati dan Tasyadita Sabarwati. Organisasi siswa intrasekolah. Pertama, pengertian OSIS. Pengertian OSIS secara organis adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk OSIS. OSIS sebagai suatu sistem merupakan tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, OSIS sebagai suatu sistem ditandai dengan beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. 2. Memiliki susunan kehidupan berkelompok. 3. Memiliki sejumlah peranan. 4. Terkoordinasi. 5. Berkelanjutan dalam waktu tertentu. 2. Fungsi OSIS. Pertama, ada sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah. 2. Sebagai motivator, OSIS juga berperan sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa. Dan 3. Sebagai tindakan preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Terus 3, ada tujuan OSIS. Pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Dan 5. Memperdalam sikap positif, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Syarat pengurus OSIS. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. 3. Memiliki bakat sebagai pemimpin. 4. Tidak terlibat penggunaan narkoba. 5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. 6. Dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajarannya tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Yang 7. Pengurus OSIS dicalonkan oleh perwakilan kelas. Yang ke-8. Tidak duduk di kelas terakhir. Yang ke-9. Syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah. Ekstrakurikuler. 1. Pengertian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan di luar pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh sekolah. 2. Fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pengembangan. Untuk mengembangkan kemampuan siswa dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat minat mereka. Yang kedua, sosial, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Yang ketiga, tujuan ekstrakurikuler, yaitu siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Yang kedua, siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Yang ketiga, jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik. Wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandang atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran. Wawasan Wiyata Mandala menuntut sekolah untuk yang pertama memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik,
2. Memiliki tenaga edukatif, berpribadi teladan, terampil, serta berpengalaman dan berwawasan luas. 3. Terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, dan sejuk dan segar. 4. Tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. 5. Adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidik. 2. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan. 3. Guru dan orang tua siswa ada pengertian untuk mengembangkan tugas pendidik. 4. Warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keturunan. 3. Peranan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, siswa harus melindungi lembaga di mana dia sekolah. 2. Peran siswa terhadap kepala sekolah. 3. Peran siswa dan guru karena guru yang mendidik dan melatih. 4. Peran siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, baik peran dalam intrakurikuler maupun dalam ekstrakurikuler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.